Kembali bersama Ari Alternatif Channel. Kali ini kita akan unboxing ya, mic wireless tanpa kabel. Kita barusan ambil ini Advance mic 206. Ini sebagaimana yang biasa kita dengungkan atau kita bahas di channel ini, kita mencari efisiensi energi, tentu efisiensi biaya juga, yang tentu bisa portable. Dulu pernah di video sebelumnya kita sudah review dan juga ada tips dan trik modifikasi bagaimana mic wireless seperti ini kita bisa modif tanpa colok ke 220. Jadi bisa dinyalakan dengan baterai, bisa dinyalakan dengan aki atau PLTS, yang mana juga bisa digunakan dari genset tenaga surya yang biasa kita bahas. Atau mungkin kalau mau pakai kabel sebenarnya juga malah bagus karena efisien untuk di kualitas audionya selama mic-nya bagus ya, karena pakai kabel kan tidak terganggu frekuensi atau gelombang pancaran elektromagnetiknya. Nah, namun jika ingin yang tanpa kabel namun murah meriah sebagaimana banyak teman-teman kita mereferensikan, ya minimal ini. Ini Advance ini sudah cukup oke. Saya tidak promosi ya, hanya memang di sini kita butuhkan untuk review saja karena misi dari channel kita adalah efisiensi energi, kita hemat biaya, kita bisa cari yang lebih mudah ya, lebih simple. Tanpa kabel tentu lebih simple. Mari kita unboxing. Ini yang saya cari adalah, selain saya bisanya beli yang murah ya, karena kebutuhan saya tidak bagus-bagus amat, karena tidak untuk kebutuhan seperti penyanyi atau presenter yang harus pro gitu. Kita cari mic yang nggak usah mahal-mahal. Ini harga hanya 200.000 kalau di pasar online, sekitar 190-an ya. Kalau di pasar offline mungkin sekitar 250 ya mungkin ya. Sekitar itu. Ya anggap saja 200.000 belum ongkir gitu kalau online ya. Ini kita dapat kartu garansi. Bagus sekali, saya lihat ini daftar kota-kota counter service centernya yang resmi sudah ada. Di kota saya juga sudah ada. Ini manual booknya tampak sepele ya, hanya gini aja, hanya menjelaskan respons frekuensi, penguatan, kemudian ukuran baterainya menggunakan 14500, beda dengan yang biasa kita bahas pakai 18650 atau pakai 16650. Ini pakai 14500, jadi beda ya. Ini kita dapat baterainya kecil-kecil. Ini baterai lithium, jadi bisa di-charge ya. Daripada ya kita harus ulang lagi. Efisiensi, kita mengurangi sampah. Ini bagus, pilih baterai yang bisa di-charge ulang. Pakai lithium atau pakai baterai-baterai jenis yang lain ya. Ini lithium 3,7 volt satu selnya. Tertulis di sini 1000 mAh. Nanti kapan-kapan juga perlu kita ukur, kita punya alat ukur. Jadi kita nggak banyak sampah ya, sampah baterai-baterai yang A2 maupun A3 kan banyak nyampah kalau sekali pakai atau beberapa kali pakai terus buang, beli lagi baru. Terus yang kita suka lagi dari tipe ini adalah mic dan receivernya ini sudah ada colok USB Type-C. Ini bisa dicas ulang, jadi pakai power bank bisa, pakai dari PLTS, pakai dari SCC kan sudah ada keluaran yang 5 volt maupun yang fast charging 9 dan 12 volt. Ini sudah bisa di charge dengan 5 volt, jadi mudah, nggak perlu ngolor-ngolor untuk 220 volt. Baterainya dipasang di dalam sini. Bukanya siset banget ya, ini baterai di dalam situ. Kemudian yang mic-nya ini harga cukup murah loh, hanya 2 mic. Hanya 200.000 sudah dapat 2 mic ya. Cukup murah dengan kualitas yang kata teman-teman lumayan, walaupun nggak bagus-bagus amat. Di sini dan semua kedua mic-nya sebagai transmitter ini sekaligus juga bisa di-charge dengan
Type-C. Jadi ini yang kita cari. Kenapa? Karena kita ingin efisiensi energi. Dengan yang model begini ini sudah kita sering ukur. Kalau kita pakai DC itu lebih efisien. Selain DC maksudnya dicas ulang baterainya lebih efisien, juga lebih hemat energi, dan kita tidak banyak nyampah ya. Dua mic dengan frekuensi yang berbeda. Kemudian ada tambahan bonusnya yaitu karet yang seperti ini. Ini fungsinya diantaranya adalah mencegah benturan ya, atau kalau terjadi benturan biar mengamankan mic. Misalkan ketika bentur geluduk ini kan jatuh, nah seperti ini aman, jadi bisa mantul atau mengurangi getaran pada mic-nya. Pun yang ini juga demikian, sebagai variasi aja juga tampak indah, karena nanti kita megangnya juga bisa, handle-nya tampak nyaman sekali dengan karet ini. Sudah banyak teman-teman mencoba tipe ini. Sekali lagi bukan promosi ya, ini hanya mereview karena saya membutuhkan, dan sekarang ya saran dari teman-teman ketika kita mendatangkan barang ya mbok ya di review atau di unboxing, dijelaskan gitu, ditunjukkan biar bisa jadi bahan wawasan atau pertimbangan kepada teman-teman kita yang lain. Itu tujuan saya. Jadi saya tidak endorse dengan perusahaannya ini ya, tidak sama sekali, karena kebutuhan saya sesuai dengan visi kita, yaitu efisiensi energi, kita penghematan tapi kualitas lumayan bagus. Kita pilih di antara seperti ini. Oh ya, untuk tipe yang advance yang ini ya, ada beberapa tipe ya. Ada yang harganya yang dua ini kan sekitar 200, ada yang 250, ada yang 300-an. Kadangkala kelemahannya adalah karena ini best seller, banyak dibeli atau digunakan banyak oleh banyak sekali orang ya. Kadangkala ketika kita ngumpul, ada banyak pengguna yang sesama seperti ini juga beli yang tipe sama, kadangkala frekuensi itu tumpuk sama frekuensinya. Misalkan di satu acara gitu ya, ada beberapa orang yang membawa seperti ini, tiba-tiba suaranya dia masuk ke speaker kita, loh kaget ini suara siapa gitu. Nah, ternyata di balik tembok ada orang yang menggunakan ini dengan frekuensi yang sama dengan receiver kita. Misalkan ini menggunakan 690 MHz misalkan. Kemudian ternyata ada orang di dekat kita juga menggunakan atau membeli tipe yang sama menggunakan 690 MHz juga, akhirnya masuk ke receiver kita, masuk ke speaker kita. Wah, mengagetkan kadangkala begitu. Saya pernah ngalami soalnya seperti itu ya. Jadi itu aja saya kira kelemahannya, itu bisa dimodif, yaitu dibongkar, nanti frekuensi disesuaikan lagi, di receiver juga disesuaikan lagi bisa. Ada banyak video tutorial di YouTube, nanti bisa ditelusuri juga. Kalau ini ya saya baru pertama kali membelinya, teman-teman sudah banyak, makanya saya juga ingin murah meriah. Monggo silahkan nanti bisa dicoba juga jika tertarik untuk membelinya juga. Sekilas ini penjelasan atau unboxing dan review singkat, belum saya coba. Nanti kapan-kapan kalau perlu ya kita coba pada saat dicoba untuk divideokan. Setidaknya ini sangat membantu nanti, terutama untuk outdoor, terutama kita yang nggak perlu harus ngolor-ngolor panjang, karena kita sudah punya mixer, audio, sound system juga yang bisa menggunakan aki atau baterai atau tenaga surya portable. Jadi mic-nya juga tidak perlu yang 220, bisa di mana saja, bisa lebih mudah, efisiensi energi lebih bagus karena lebih irit. Demikian sekilas, monggo kalau ada usulan atau mungkin pertanyaan, diskusi, bisa meninggalkan komentar di bawah, atau bisa juga di kontak telepon atau WA yang ada di deskripsi channel. Semoga bermanfaat.